Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul konsep dan penerapan pendelegasian wewenang. Perkenalkan, nama saya Kristina Julieta Sitorus dan teman saya Kiki Mirnawati dari kelas PSPB 2020 dengan dosen pengampu Pak Wasis Wuyung Wisnu Brata, S.PD, M.PD dengan mata kuliah kepemimpinan. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya dan seterusnya. Berikut adalah identitas buku. Judulnya Teknik Mendelegasikan Tugas dan Wewenang. Penulis Harold L. Taylor. Penerbitnya PPM. Cetakan yang pertama. Tempat Jakarta, tahun 2002, halaman 124, ISBN 979 442 138. Berikut adalah daftar isi dari buku tersebut. Harold L. Taylor dalam bukunya memberikan beberapa pedoman untuk pelaksanaan delegasi, yaitu kenali bawahan atau orang-orang Anda. Sebelum Anda melaksanakan delegasi pada siapapun, mutlak Anda harus tahu dan mengenal para karyawan Anda. Ketahuilah latar belakang pendidikan dan keahliannya, sifat-sifatnya, dan cara kerjanya. Delegasikan jangan hanya melimpahkan pekerjaan pada bawahan lalu menarik diri begitu saja bukan disebut mendelegasikan. Pendelegasian harus direncanakan dan dirundingkan dengan karyawan yang menurut Anda mau dan mampu menyelesaikan tugas itu. Yang ketiga, delegasikan tugas yang penting. Jangan mendelegasikan tugas remeh dan rutin yang berdampak kecil pada efektivitas organisasi. Selanjutnya, jelas dalam memberikan tugas, delegasikan sasarannya, bukan prosedurnya. Percayailah bawahan Anda, mintalah penyelesaian, bukan permasalahannya. Berikan pujian, tampunglah kesalahan, kembangkan karyawan Anda, dan jangan selalu mendelegasikan pada karyawan yang paling mampu. Kelebihan dari buku tersebut yaitu pertama memiliki subbab yang menceritakan secara detail, yang kedua covernya cukup menarik membuat pembaca tertarik untuk membaca, yang ketiga memiliki susunan yang sistematis. Kesimpulan, pendelegasian wewenang merupakan tindakan mempercayakan tugas yang pasti dan jelas, kewenangan, hak tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas. Dalam hal ini, seorang pimpinan mengalokasikan wewenang kepada bawahannya untuk melapor kepadanya. Saran, melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh pembaca, serta memberi wawasan yang lebih dalam mengenal pentingnya belajar tentang konsep dan penerapan pendelegasian wewenang. Selanjutnya, Critical Journal Report atau CJR. Identitas jurnal yaitu judul pendelegasian wewenang terhadap kinerja organisasi, jenis jurnal, riset akuntansi terpadu, halaman 159 sampai 176. Tahun terbit Oktober 2018. Berikut adalah identitas jurnal. Yang pertama, link jurnal, volume dan nomor, beserta daftar pustaka. Materi jurnal. Menurut Stoller 2434 dalam Kesumnajaya 2010, pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seseorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Pendelegasian juga dilakukan agar pimpinan dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi. Pendelegasian wewenang oleh atasan kepada bawahan adalah perlu demi tercapainya efisiensi dari fungsi-fungsi dalam organisasi, karena tidak ada seorang atasan manapun yang dapat secara pribadi merampungkan atau secara penuh melaksanakan dan mengawasi semua tugas organisasi. Pendelegasian wewenang mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam suatu organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang akan mengakibatkan tersendatnya kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi.
Dengan adanya pendelegasian wewenang, berarti semua keputusan tidak tersentralisasi pada pimpinan puncak. Komponen yang mendasar dalam proses pendelegasian wewenang adalah penetapan hasil-hasil yang diharapkan, penentuan tugas dan tanggung jawab secara jelas untuk mencapai hasil yang telah diharapkan, dan pertanggungjawaban hasil-hasil yang telah dicapai. Efektivitas delegasi merupakan faktor utama yang membedakan manajer sukses dan yang tidak sukses. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Yang pertama, kelebihan, tidak ada kata-kata yang sia-sia. Yang kedua, penulis jurnal sangat baik dalam menulis, singkat, padat, dan jelas, jurnalnya bagus. Kekurangan, memakai rumus yang sulit dimengerti, banyak memakan kata-kata yang kurang dimengerti. Setelah ini, kami akan memberikan video hasil mini riset kami. Berikut adalah hasil wawancara dan rekaman oleh teman saya bersama narasumber. Mari kita lihat bersama-sama. Fakultas Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Julius Edward. Saya Bapak terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Saya punya 3 pertanyaan. Boleh saya bertanya, Pak? Bagaimana pelaksanaan pendelegasi yang berwenang oleh Bapak? Anggota misalnya gini, kayak kami di security, tanggung jawabnya perampokan, dipukulin, terus saya handle tanggung jawab. Lalu mesti lebih teliti lihat sifat-sifat seorang, gimana dia mau masuk, gimana sifatnya, kan ada jalurnya, mesti kita teliti. Bagaimana aktivitas kerja pegawai? Disiplin, terutama disiplin, berdoa, wajib berdoa. Pertama kan kita berdoa. Lalu kami ini wajib tiap jam ada patroli jadi kita sekeliling pengamanan kan gitu. Misalnya kayak kami nih rokok itu kan jalan lintas. Yang terutama jalan lintas itu sangat berbahaya. Kita bisa orang lewat itu apalagi Bagaimana pengaruh Bapak terhadap aktivitas kerja pegawai di tempat kerja? Pak, terhadap aktivitas kerja pegawai di tempat kerja. warga merasa nyaman, mereka saling percaya sama kita. Kenyamanan. Ya bang. Waspada lah. Kita nggak, apalagi masalah corona, wajib waspada karena kayak pengangguran. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Kita sudah menyaksikan hasil wawancara tersebut. Mohon maaf jika suara dari hasil rekaman tersebut kurang jelas, tetapi kami sudah menyajikan pertanyaan beserta jawaban dari narasumber agar kita semua dapat mengetahuinya. Yang pertama, kami menanyakan bagaimana pelaksanaan pendelegasian wewenang oleh Bapak Julius Edward. Jawaban Bapak tersebut adalah tanggung jawab terhadap keamanan di komplek perumahan. Pertanyaan kedua, bagaimana efektivitas kerja pegawai security di kantor Golden Vista? Yang ketiga, jawaban dari Bapak tersebut adalah aktivitas pegawai disiplin, bertanggung jawab atas keamanan, dan tidak lupa berdoa sebelum bekerja. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana pengaruh pendelegasian oleh Bapak Julius Edward terhadap efektivitas kerja pegawai security di kantor Golden Vista.
Jawaban Bapak tersebut adalah warga merasa nyaman, sudah percaya kepada security, dan waspada apalagi saat ini sedang menghadapi pandemi. Jika keadaan seperti ini, banyak pekerja yang di-PHK, sehingga mengakibatkan pengangguran bertambah dan tindak kejahatan pun semakin merajalela, seperti pencurian atau perampokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Karena keadaan seperti itu, Bapak Julius menyuruh anggotanya lebih memperketat penjagaan di kantor Golden Vista. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kelebihan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Selamat pagi.